nggak usah tanya. Pak Menteri, nggak usah tanya jawab, kita satu arah aja sudah. Iya kan? Ada yang bilangin saya. Oke, improv aja. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa hari ini, tepat hari Rabu, saya dilantik oleh Bapak Presiden, baru selesai sebagai Menteri Investasi, merangkap Kepala BKPM Republik Indonesia. Ini adalah sebuah amanah dari Bapak Presiden kepada kami sebagai pembantu Presiden. Sudah belum tentu ini kita akan jalankan dengan sepenuhnya. Kita tahu bahwa 5 tahun kemarin Bapak Presiden dengan Pak Jokowi JK telah membangun infrastruktur yang sangat luar biasa dari Aceh sampai Papua. Fase kedua adalah di mana peningkatan SDM dan peningkatan ekonomi. Investasi adalah pintu masuknya. Karena itu, reform terhadap regulasi yang kemarin kita lakukan lewat Undang-Undang Cipta Kerja, saya pikir ini menjadi salah satu tugas yang akan kita lakukan ke depan secara baik. Yang kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa peran daripada Kementerian Investasi ini nantinya akan menjadi key point untuk bagaimana menghubungkan, mensinergikan baik investasi dari luar maupun dari dalam negeri, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar kemudian ini menjadi satu pintu. Arahan Bapak Presiden dengan Undang-Undang Cipta Kerja kepada kami bahwa kalau kita menahan izin orang atau investor itu sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional. Sama juga dengan menahan lapangan pekerjaan. Sama juga dengan menahan sumber-sumber pendapatan negara. Dan IODB kita akan tidak mengalami perbaikan. Dalam konteks itu saya pikir 1 tahun 6 bulan kami sudah di pemerintahan dalam memimpin BKPM sudah barang tentu sudah banyak yang kita lakukan juga. Semuanya ini kita lakukan atas dasar arahan Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden berpikir dalam visinya adalah tentang transformasi ekonomi yang meningkatkan nilai ekonomi tambah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dari Aceh sampai Papua. Apa yang kita lakukan hari ini meningkatkan investasi yang berkualitas baik PMA maupun PMDN, juga tidak berbicara hanya itu tapi juga adalah pemerataan pertumbuhan investasi antara Jawa dan luar Jawa. Karena Bapak Presiden selalu melihat Indonesia pada satu wilayah yang luas, tidak hanya fokus pada satu pulau. Tidak hanya itu juga perintah Bapak Presiden kepada kami bahwa jangan hanya mengurus pengusaha-pengusaha yang besar-besar, mengurus juga UMKM. Harus kita kawinkan pengusaha-pengusaha besar dengan UMKM, pengusaha-pengusaha besar dan yang ada pengusaha di daerah dan pengusaha nasional. Kolaborasi inilah yang bisa kita jadikan sebagai instrumen untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi kita itu meningkat, tapi pemerataan pertumbuhan ekonomi juga bisa berjalan. Saya pikir sebagai awal ini yang perlu kami lakukan, bahwa penciptaan lapangan pekerjaan adalah satu tugas yang paling berat. Karena kita tahu konsumsi, pertumbuhan ekonomi nasional kita itu 60% konsumsi. Dan 30% itu dari sektor investasi. Dan ini menjadi peran penting karena 16 juta orang yang kita harus siapkan lapangan pekerjaan. Dan itu saya pikir investasi adalah pintu masuknya untuk melakukan itu. Saya pikir demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Saya di sini untuk mengucapkan pertama kali terima kasih ke Bapak Presiden Joko Widodo untuk kepercayaannya, untuk memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini merupakan riset dan teknologi adalah suatu hal yang sangat dekat di hati saya. Merupakan suatu hal yang telah tekuni sebelum saya melakukan tugas ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan saya punya harapan besar untuk bisa benar-benar meningkatkan kualitas dan juga inovasi di universitas kita, di perguruan tinggi kita dalam bidang riset dan teknologi. Seperti yang kita ketahui sekarang kita juga akan menjadi mitra kepada BRIN, ya, dan kami sangat semangat untuk bisa bekerja sama dengan Pak Handoko sebagai Kepala BRIN
kita ingin sekali begitu banyak, walaupun Tridharma dan penelitian di universitas itu ada di bawahnya Kemendikbudristek, tetapi kami menginginkan sebanyak mungkin murid-murid kita, mahasiswa kita, dan dosen-dosen kita melakukan penelitian dan melakukan program-program seperti Kampus Merdeka di dalam badan-badan di bawah BRIN. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat searah dengan seluruh visi Pak Presiden mengenai Merdeka Belajar, dan ini menjadi salah satu hal yang juga selaras dengan link and match dan peningkatan 21st century skills di dalam perguruan tinggi kita untuk belajar di luar akademia juga, di dalam riset, di dalam proyek-proyek sosial, di dalam magang di dalam industri, dan berbagai macam pertukaran pelajar. Jadi ini merupakan suatu hal yang juga mungkin akan menjadi kabar gembira juga bagi para universitas, karena sekarang dari sisi riset maupun juga transformasi pendidikan ada di dalam satu kementerian, sehingga satu pintu, dan rektor juga semakin mudah untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi terima kasih sekali untuk amanah ini, dan akan saya kerjakan sebaiknya, dan ini adalah suatu bidang yang sangat dekat di hati saya seperti yang saya bilang dari bidang teknologi sebelumnya. Jadi ini merupakan suatu tantangan baru yang pasti, dan amanah ini pasti akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan hati nurani yang tulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya pada hari ini telah dilantik sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, badan yang baru dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk melakukan konsolidasi berbagai bidang pemerintah. Tentu kami ditargetkan untuk bisa melakukan konsolidasi dalam waktu secepat-cepatnya, sehingga kita bisa segera memasuki program baru untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik bagi negara ini, sehingga kita tidak hanya menjadi penghasil riset dan inovasi dari BRIN, tetapi juga BRIN harus mampu menjadi fasilitator dan enabler bagi kalangan di luar BRIN, termasuk dari perguruan tinggi, termasuk dari industri, untuk bisa mengembangkan kapasitas dan kompetensinya untuk melakukan riset dan inovasi, sehingga pada akhirnya akan mendukung perekonomian negara kita dalam jangka panjang. Pada saat yang sama, kami juga menargetkan untuk memberikan dampak ekonomi dari berbagai aktivitas riset dan inovasi, dari berbagai litbang, sehingga memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat, dan pada saat yang sama juga bisa memicu investasi baru yang masuk ke sektor iptek, ya, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga keberadaan BRIN itu akan dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Dan seperti telah disampaikan oleh Mas Nadiem, Mendikbudristek, jadi kami tentu akan bekerja sama dengan sangat erat dengan Kemdikbudristek dan juga dengan Kementerian Investasi, karena kami juga ditargetkan untuk mampu mendapatkan investasi terkait dengan sektor iptek, ya, karena sektor iptek khususnya yang berbasis biodiversitas dan sumber daya alam di Indonesia itu sebenarnya memiliki potensi yang selama ini belum tereksploitasi. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya berharap bahwa bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.